Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan layanan kesehatan ibu dan anak di era JKN. Sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional atau yang disingkat dengan JKN tahun 2014, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan meningkat signifikan. Namun, data menunjukkan bahwa angka kematian ibu atau AKI di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan target SDGs. Banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk keterbatasan tenaga kesehatan di daerah terpencil, kualitas pelayanan antenatal care yang belum merata, dan masih adanya hambatan administratif dalam rujukan berjenjang BPJS. Kondisi di Rumah Sakit X. Rumah sakit tipe C di daerah pinggiran kota, jumlah persalinan meningkat 30% sejak 2015 karena pasien BPJS. Namun, masih sering terjadi keterlambatan rujukan dari puskesmas RS dan di lapangan mengeluhkan keterbatasan sarana dan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Dari perspektif sejarah kesehatan masyarakat di Indonesia, bagaimana perubahan sistem pelayanan kesehatan atau kolonial menuju Orde Baru dan sampai ke reformasi berpengaruh pada kondisi saat ini. Baik, berikut kita beri penjelasan tentang pertanyaan ini. Perubahan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada masa kolonial, pelayanan kesehatan masih diskriminatif, hanya difokuskan pada kepentingan tentara dan pejabat kolonial sehingga rakyat pribumi kurang terlayani. Di masa Orde Baru, sistem mulai diperluas dengan lahirnya puskesmas. Selain puskesmas, dibentuk juga pos pelayanan terpadu atau posyandu di setiap desa untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas pelayanan. Kemudian terdapat juga program unggulan, yaitu Keluarga Berencana atau KB, yang fokus pada pengendalian pertumbuhan penduduk. Dampak dalam memasuki era reformasi. Adanya pemberian tanggung jawab program BPJS Kesehatan atau JKN Jaminan Kesehatan Nasional membuat akses kesehatan lebih terbuka bagi seluruh rakyat. Dampaknya yaitu kondisi kesehatan masyarakat saat ini jauh lebih baik dibanding masa lalu. Angka harapan hidup meningkat, pelayanan lebih merata, dan masyarakat punya jaminan kesehatan. Meski begitu, masih ada tantangan seperti ketimpangan fasilitas, tenaga medis di daerah, dan beban pembiayaan kesehatan. Kemudian, apa peran bidan dalam menurunkan AKI dan bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan pihak rumah sakit? Memberikan penyuluhan dan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan KB, pentingnya pemeriksaan kehamilan, dan ANC (Antenatal Care), melakukan pemeriksaan kehamilan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memantau kesehatan ibu dan anak, atau janin. Kolaborasi yang dapat dilakukan yaitu dapat dengan peningkatan kapasitas bidan dengan membuka lapangan pekerjaan, dukungan sarana dan prasarana di daerah terpencil dengan memastikan ketersediaan dasar yang dibutuhkan bidan, seperti alat medis dan obat-obatan. Dan bentuk jalur komunikasi khusus antara bidan dan rumah sakit untuk konsultasi khusus kasus sulit atau keadaan darurat. Selanjutnya, dari sisi administrasi rumah sakit, strategi apa yang bisa diterapkan untuk mengurangi keterlambatan rujukan pasien ibu hamil berisiko tinggi? Di sini kita dapat melihat dengan meningkatkan sistem koordinasi rujukan, mengoptimalkan pengelolaan transportasi atau ambulans, memastikan ketersediaan sumber daya seperti tenaga, alat, dan fasilitas. Kemudian mengembangkan sistem informasi terintegrasi, melakukan edukasi serta advokasi bagi staf dan pasien agar tenaga admin rumah sakit memahami prinsip atau kebijakan Life Saving Points Admin Letter sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 30 ayat 1, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Cara mengintegrasikan program JKN dengan pelayanan maternal agar lebih efektif.
Pelayanan yang menjamin seluruh layanan maternal ANC, persalinan, nifas dan KB tercover penuh pada JKN. Memperkuat sistem rujukan melalui SIS-Rute. Membangun jejaring kolaborasi dengan bidan, puskesmas, dan klinik. Selain itu, rumah sakit perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membentuk tim obstetri emergency, serta melakukan monitoring melalui audit maternal perinatal agar layanan lebih efektif, cepat, dan bermutu tanpa hambatan biaya. Dan juga kita bisa memastikan tenaga siap seperti dokter, bidan, dan admin tentang aturan JKN. Memberikan edukasi kepada ibu tentang hak, rujukan, dan persiapan persalinan. Dan yang paling penting, pantau selalu kepuasan pasien, biaya, dan mutu pelayanan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.